Hari ini kita memperingati Natal ya, walaupun dimajukan. Tapi setiap kita mengakui bahwa hari ini kita memperingati hari Yesus Juru Selamat kita itu lahir di dalam bumi ini untuk kita semuanya. Amin. Ya, pujian tadi mengatakan genta surga berbunyi. Sorak-sorai di surga sana ketika Yesus datang ke dalam dunia. Dan saya yakin bukan cuma sorak-sorai di surga, yang di bumi, yang di sini pun, kami yang mengerti bahwa Yesus lahir untuk kami pun bersorak-sorai sukacita karena pertolongannya atas kami semua. Amin. Ya. Untuk itu, saudaraku, Yesus bisa lahir ke dalam bumi ini. Salah satu sarana yang ikut ambil bagian sehingga kita semua ini loh bisa menikmati karya keselamatannya lewat kelahiran, kematian, kebangkitan adalah karena ada sosok yang memberikan pernyataan di ayat tema kita pagi hari ini. Ya, Lukas 1 ayat yang ke-38. Ya, ini saya ambil beberapa terjemahan, bagian terbawah yang tulisannya yang terbawah itu adalah bagian terjemahan baru dari Alkitab terjemahan baru. Ya, di situ tuliskan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudaraku, sosok wanita yang namanya Maria, yang hari itu di zaman itu sedang mempersiapkan dirinya untuk masuk di dalam pernikahan kudus antara dia dengan kekasihnya. Mungkin sudah lama dinanti-nantikan hari pernikahannya, hari pesta nikahnya. Tahu-tahu kedatangan seorang malaikat. Nah, untuk bisa tahu peristiwa ini, mungkin Anda perlu baca beberapa ayat yang terdapat di dalam Lukas pasal 1 itu, dari ayat 26 sampai 36. Tapi, saudaraku, kita tidak usah baca semua untuk nyingkat waktu. Saya ceritakan, di sini ada beberapa poinnya. Di ayat 26 dan 27 itu menceritakan tentang penjelasan waktunya, tempatnya, waktu dan tempatnya. Ya, ayat 26 di situ tuliskan di bulan yang ke-6 waktu itu. Tentunya mungkin tahun 0 diperkirakan saudaraku ya, 0 Masehi. Karena tahun Masehi itu adalah tahun kelahiran Yesus Kristus. Bulan ke-6. Maka Tuhan menyuruh malaikat Gabriel, menteri perhubungannya, saudaraku ya, Tuhan Allah menyuruh malaikat Gabriel untuk datang ke sebuah kota yang namanya kota Nazaret. Kota Nazaret ini terletak di daerah Galilea. Untuk apa? Untuk pergi ke rumah Maria, menemui Maria, ayat 7, ya, ayat 27-nya, menemui Maria, dijelaskan perawan Maria. Terus dijelaskan lagi, siapa statusnya Maria? Tunangannya Yusuf. Yusuf ini masih keluarga Daud.
Jadi penjelasannya jelas. Tuhan kalau berkarya itu enggak comot, enggak asal comot, saudaraku ya. Bukan Maria ini bukan ketiban sampur atau dapat undi, tiba jatuh di Maria pilihannya. Bukan. Saudaraku, di sini jelas keluarga Daud. Artinya secara silsilah Tuhan itu sudah memperhatikan, ini loh anak Daud, ini keturunan Daud. Itu sebabnya saudara, kan Yesus ini dikatakan di nyanyian Malam Kudus nanti, Yesus anak Daud, Yesus anak Daud. Apa maksudnya? Keturunan Daud, saudaraku. Jadi Tuhan hari itu, waktu itu, ya orang yang akan menikah mungkin banyak, tapi pilihan Tuhan jatuh pada tunangannya Yusuf ini, yaitu Maria. Ya, lebih jelas lagi, lalu malaikat itu ya memberikan salam dan Maria kaget gitu ya. Ayat 30-nya dituliskan Maria itu takut. Saudaraku, ayat 29, setelah diberi salam, Maria itu takut. Apa ya maksudnya salam ini? Dan malaikat Tuhan itu kembali menjelaskan, jangan takut Maria. Saudaraku, sebab apa? Mengapa kok jangan takut? Sebab engkau memperoleh, ya, engkau beroleh kasih karunia. Engkau beroleh kasih karunia. Betul beroleh kasih karunia? Benar buat kita sekarang, saudaraku. Yang sudah tahu, sudah menjalani bahwa Yesus lahir dari Maria, Yesus sudah menebus kita, Yesus sudah mati di atas kayu salib, Yesus sudah bangkit ke surga. Hari itu buat Maria bukan main. Seperti ada tamparan keras. Tadi saya jelaskan di ayat yang ke-27 itu. Perawan Maria. Mereka, saudaraku, menjaga hidup kudus mereka. Sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran. Woi, tahu-tahu dikatakan ayat 31 itu ya. 31, engkau akan hamil. Kaget enggak kira-kira ya? Saya pikir orang yang seneng-seneng persiapan akan nikah, tahu-tahu dikasih tahu kalau kamu hamil. Loh, aku ini salah apa? Apa yang salah yang aku lakukan? Saudaraku, ya zaman sekarang mungkin lain ya, tapi era zaman itu ada orang hamil sebelum nikah. Anda bayangin ya, dengan segala resiko dan ya dijelaskan dialah harus kau kasih nama Yesus. Dia anak Allah dan bukan hanya anak Allah, dia akan menjadi raja segala zaman. Dia akan menjadi raja segala zaman. Jawaban yang jelas itu di ayat yang ke-34, saudaraku ya. Maria berkata, jawabnya Maria kepada malaikat Jibril, menteri komunikasi, menteri perhubungan, menteri penerangannya Tuhan. Loh ya apa? Masa mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Memang antara ayat 36, 37 sampai ya dari 3 sampai loncat ke 38 dari 34 itu. Anda tahu 38 itu jawabnya ayat tema kita. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Terjadilah seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Saudara, ada pergumulan enggak antara ayat 34 sampai 38?
kelihatannya 4 ayat, saudaraku ya. Ngomongnya mungkin cepat, mungkin kayaknya sejenak. Maria mengambil keputusan yang bijaksana, yang luar biasa. Antara dia ngomong, mana mungkin. Setelah omongan mana mungkin itu, saudaraku ya. Hatinya, pikirannya. Anda bisa bayangkan apa kira-kira yang dipikirkan? Loh, ya lek pacarku nerima, tunanganku nerima. Aku ini bakal ditinggal. Borong pernikahan. Bisa jadi bukan cuma itu. Masyarakat lihat aku ini jadi apa? Dan banyak hal-hal yang bukan waktu itu mungkin bukan serasa engkau beroleh karunia, engkau beroleh anugerah, tapi serasa diberi beban yang luar biasa beratnya. Aku harus nanggung ini semua. Mana mungkin, bagaimana mungkin ini terjadi? Apa yang harus aku lakukan? Betul, saudaraku ya. Itu jadi Maria ini pergumulannya luar biasa. Tapi saya yakin karena kedekatannya dengan Sang Khalik, dengan Pencipta, maka dia bisa nangkep maknanya. Walau belum melihat apa yang kita alami sekarang. Waktu itu Maria sudah tahu Yesus sudah ada? Belum, saudaraku. Tidak ada. Dia cuma didatangi malaikat dan dia mengiyakan. Aku ini hambamu. Balik ke Lukas 1:38 tadi, ya. Di situ mungkin bantu 38 itu ada beberapa terjemahan yang saya tuliskan, ya. Yang saya tuliskan beberapa terjemahan itu The Message dari New King James dan HCSB. Saudara, dari The Message itu kita dapat melihat aku ini hamba Tuhan. Aku ini pelayan Tuhan. Yang saya kasih warna kuning, ready to serve. Yang siap siaga setiap saat. Halo para pelayan Tuhan, halo anak-anak Tuhan, Anda bisa ngomong, aku ini pelayan Tuhan, aku ini hamba Tuhan. Bukan cuma Maria loh. Amin. Anda dan saya adalah pelayan Tuhan. Dan seorang pelayan Tuhan ready to serve. Siap siaga untuk melayani. Artinya kapanpun, apapun, tetap siaga. Anda harus rela, Anda harus bisa melakukan apa yang dikatakan ini. Rela. Kita bisa menikmati hari ini, di mana kita ini dimerdekakan dari dosa dan punya pengharapan untuk hidup yang kekal. Karena ada kata-kata, aku ini hamba dan aku siaga untuk melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Tuhanku. Amin. Yang di New King James itu ada keistimewaan according. Jadi sejalan, seirama, sama dengan. Itu bukan cuma siap melakukan, tapi itu according ini sudah jalan. Jalannya kalau Anda berbaris, kiri, kanan, kiri, kanan. Waktu kiri ya kiri, waktu kanan ya kanan. Selaras. Amin. Amin. Anda bisa sejalan dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Bukan cuma ngomong ready to serve. Bukan cuma ngomong aku siap siaga. Tapi bagian dari New King James itu kelebihannya adalah aku berjalan seiring sejalan, seirama. Dengan apa? Halo? Dengan apa yang Tuhan katakan.
Jadi 1, siaga. 2, 1 irama. Yang ketiga, ini sungguh luar biasa. HCSB ini punya kelebihan. Bukan aku ini hamba, tapi dikatakan budak. Kalau hamba itu sama budak beda enggak kira-kira? Beda, saudara. Budak itu sudah dibeli. Hidupnya sudah bukan miliknya, tapi milik majikannya. Jadi terjemahan ketiga ini, HCSB ini bagus juga, saudaraku ya. Karena dia katakan, aku ini budak, aku ini budak. Maka lakukanlah apa saja. Lakukan apa saja. Seturut perintahmu. Seturut perkataanmu. Amin. Amin. 3, saudaraku. Apa? Siaga. Seiring sejalan. Dan aku sudah dibeli. Hidupku bukan milikku lagi. Perlakukan aku ini seturut kehendakmu. Ini yang dimaksud dengan pasal 1 dari Lukas pasal 1 ayat yang ke-38 ya. Jadi lakukan apa saja yang sesuai dengan kehendakmu. Lalu Anda bisa patuh seperti ini. Ini bukan cuma taat, patuh, saudaraku ya. Lakukan Tuhan. Ada kalanya kita ngedumel, ada kalanya kita ngomel. Kalau beban pelayanan lebih, rasanya kita ini kok cekai gitu ya. Dan banyak hal yang lain yang sering kita perlakukan. Tapi pagi hari ini, peringatan Natal kali ini, kita lihat ayat ini berbicara tentang kesiapan, berbicara tentang pelaksanaan yang seiring sejalan, berbicara tentang penyerahan diri sepenuhnya, karena hidupku bukannya aku lagi, tapi aku sudah dibeli oleh darah yang mahal. Amin. Ya. Dan yang berikut, saudaraku, itu sebabnya dikasih tema. Temanya adalah menjadi umat yang berdedikasi. Ini yang namanya Maria ini berdedikasi. Terjadilah kepadaku seperti yang kau inginkan. Sekalipun tidak sejalan dengan rencanaku, tidak sesuai dengan keinginanku, planku Tuhan, planningku Tuhan, rencanaku Tuhan. Bulan depan aku ini pesta rame-rame pernikahan. Ini semua sudah tak siapkan. Tapi kalau gini caranya, waduh, aku iso ngeletak gitu ya bahasa Jawanya ya. Aku ini bisa ngeletak, digeletakno sama pacarku. Lah kayak apa? Belum apa-apa aku hamil ini lah jadi masalah. Karunia itu seringkali digandengi dengan pergumulan karena ada beban yang harus dipergumulkan, saudaraku ya. Jadi saya ingin masuk lagi ke tentang dedikasi. Jadi dedikasi itu adalah, itu kalau Anda cari di kamus ya Pak, dedikasi itu adalah pengabdian berdasarkan apa? Keyakinan yang teguh untuk melaksanakan dan mencapai sebuah tujuan yang mulia. Keyakinan yang teguh berdasarkan pengabdian, sebuah pengabdian berdasarkan keyakinan yang teguh dalam rangka usaha untuk mencapai sebuah tujuan yang mulia. Itu dedikasi. Nah, untuk itu di dalamnya ada pengorbanan. Dibutuhkan pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, dan
harta benda tidak jarang, saudaraku ya. Segalanya, pengorbanan seluruh kehidupan ini untuk usaha pencapaian tujuan yang mulia itu, saudaraku. Jadi pengabdian berdasarkan keyakinan yang teguh. Keyakinan itu bukan cuma percaya, saudaraku ya. Kamu percaya? Percaya. Aku percaya. Itu ungkapan sejenak. Tapi saudaraku, kalau keyakinan itu ditanyai, kalau Anda ada orang tanya, kamu percaya? Yakin? Ya, saudaraku ya. Jadi lebih mendasar dari hati nurani yang betul-betul mendasar. Yakin. Maria ini yakin. Dia adalah seorang hamba dan dia punya Tuhan yang luar biasa baiknya. Tuhan yang luar biasa punya plan yang lebih dari apa yang dia dapat mengerti. Itu sebabnya dia menyerahkan dirinya. Sekalipun banyak yang harus dikorbankannya. Tapi ingat, Tuhan itu Allah yang sangat baik. Ketika Maria menyetujui dengan apa yang direncanakan Tuhan. Tuhan punya cara tersendiri menyelesaikan semua masalah Maria. Setujui, bersiap, dan berjalanlah sejalan dan penuh penyerahan diri kepada Tuhan atas semua rencananya. Maka engkau akan beroleh kebajikan yang luar biasa. Saudara, untuk kita hari ini bisa merasakan, menikmati Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Anda merdeka? Anda dimerdekakan dari dosa? Amin. Amin. Anda masih terikat atau dimerdekakan dari dosa? Kok menengkape, saudaraku ya? Tidak yakin. Anda sudah dimerdekakan dari dosa. Siapa yang merdekakan? Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus lahir karena ada seorang Maria yang mengabdi, yang betul-betul berdedikasi. Nah, saya secara sekilas akan ceritakan sedikit. Bisa ada kita hari ini. Dan apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ngerti, kita pasti melakukannya. Saudaraku, kita ini bisa ada hari ini karena apa? Ingat, yang pertama, ada tokoh yang namanya Abraham. Tokoh yang berdedikasi. Amin. Ada tokoh yang namanya, ada 3 tokoh. 3 tokoh yang membawa zaman ke era kita yang dimerdekakan. Lanjut ya. Yang pertama Abraham. Anda terima berkat Abraham? Halo? Anda menerima berkat Abraham? Betul, saudaraku. Yang pertama Abraham. Abraham, saya tidak cerita banyak-banyak, ayatnya ada banyak sih di lembar berikut. Tapi secara garis besar saya akan katakan, Abraham ini bapak orang percaya. Amin. Ya, 3 ya, Abraham, Maria yang kita sebut, dan Paulus. Coba dilanjut ke lembar Abraham ya. Abraham ini bapak orang percaya. Mengapa bisa disebut bapak orang percaya? Karena dedikasinya yang tinggi. Di sana ada satu-satu, saya enggak nyebutkan, saudaraku ya. Dia sudah nyaman, mapan, tahu-tahu sama Allah disuruh ninggalkan Mesopotamia. Disuruh ninggalkan keluarganya. Dia lewat Haran sampai ke tempat yang ditunjukkan Allah. Allah itu enggak ngomong, pergi ke sana loh, itu lihatan tanahnya hijau, daerahnya subur. Enggak, pergi ke tempat yang akan aku tunjukkan. Luar biasa. Bukan hanya itu, kelebihan Abraham yang lain adalah ketika ya
punya Ismail, Ismail disuruh ngusir. Ismail sudah diusir, Ishak disuruh mempersembahkan, nurut enggak? Dedikasinya luar biasa. Itu sebabnya saudaraku, Bapak Abraham. Anda anak Abraham? Halo, Anda anak Abraham? Anda mau terima berkat Abraham? Anda sudah terima berkat Abraham. Itu sebabnya hari ini kita, siapa anak-anak Abraham? Anak-anak Abraham adalah orang yang percaya. Dan keturunan Abraham, orang yang percaya, disitulah orang ini menerima berkat Abraham. Jadi kita bisa disebut anak Abraham, bisa menerima berkat Abraham. Yang berikut tadi Maria sudah saya sebutkan. Di era Yesus, itu era perjanjian lama, ada Abraham. Tentu ada tokoh-tokoh lain, estafet kepemimpinan, estafet penyampai berkat, itu terus ada. Tapi saya ambil tiga pokok besar, tiga pokok zaman, saudaraku ya. Di zamannya Yesus, salah satunya adalah Maria. Yang tadi punya dedikasi yang sangat tinggi, Maria ini. Waktu seneng-seneng mau nikah, tahu-tahu disuruh hamil duluan. Dan banyak hal, saudaraku. Tapi Yusuf, suami Maria, itu sungguh juga orang pilihan Tuhan. Ada Maria, di era Yesus, ada Yesus lahir. Ada Yesus lahir karena ada kelahiran, ada pergumulan, ada perjalanan hidup, ada kematian, ada kebangkitan, dan ada kenaikan. Lewat kematian dan kebangkitannya, kita semua terima Yesus sebagai juru selamat. Ya. Kemudian tokoh yang ketiga, kalau tokoh yang kedua di zaman Yesus, Yesus mati bagi siapa? Orang Yahudi. Waktu itu orang Yahudi. Tapi saudaraku, di era setelah Yesus ada siapa? Ada Paulus, ya. Paulus. Ada Paulus ini. Paulus ini adalah pemberita Injil. Ya. Kalau semua menginjili, semua memberitakan tentang Yesus di bangsa Yahudi, ada Paulus yang memberitakan tentang Injil kepada bangsa-bangsa lain. Itu Anda bisa lihat nanti sendiri di Roma 11 ayat 13, Roma 15 ayat 16. Aku berkata kepada kamu, bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku, rasul, aku, Paulus katakan, aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan hal itu adalah kemuliaan pelayananku. Secara perjalanan dari Bapak Abraham sampai Maria, sampai era setelah Maria ada Paulus. Anda dan saya bisa dengar Injil kan? Anda dan saya bisa percaya. Karena apa? Karena ada Paulus yang mengawali breakthrough keluar dari Yahudi untuk bangsa-bangsa, untuk negara-negara di luar Yahudi. Kita ini di luar Yahudi. Tapi oleh Paulus kita mendengar Injil, menerima Yesus. Dan saya pertanyaannya, setelah Paulus, Anda yang menerima Yesus, Anda punya dedikasi tinggi? Lewat Anda akan ada satu masa di mana janji akan digenapi. Janji Yesus lahir sudah digenapi. Janji pemberitaan kepada bangsa-bangsa sudah digenapi. Tapi janji untuk sampai pada kedatangannya kali yang kedua, ada satu tugas. Beritakan berita sukacita, berita keselamatan, bukan hanya di tempat-tempat ini, tapi sampai ke ujung
bumi. Dan itu akan terjadi kalau Anda dan saya adalah umat yang punya dedikasi tinggi. Amin. Ya. Kita masuk ayat penutup, saudaraku ya. 2 Samuel 27. 2 Samuel 7 ayat 28 dan 29. Anda mau berkat Abraham? Amin. Saya yakin Anda sudah menerima berkat Abraham. Tapi Anda rindu enggak sampai anak cucu Anda terima berkat Abraham semua? Amin. Ini janji yang luar biasa. Ya, oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, ya, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu lah kebenaran. Segala firman-Mu kebenaran. Engkau telah menjanjikannya perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga. Amin. Ada berkat keluarga sampai anak cucu. Ya, kiranya Engkau. Daud ini katakan Engkau Allah yang maha kuasa. Sudah punya janji-janji. Dan janji yang baik itu aku terima. Ayat 29-nya, Engkau sekarang berkenan memberikan hak keluarga hamba-Mu. Bahkan supaya ada di hadapan-Mu ini untuk selama-lamanya. Sebab ya Allah, Engkau sendirilah berfirman. Dan oleh karena berkat-Mu ini sudah memberikannya untuk selama-lamanya. Berkat bukan cuma sampai ke kita. Berkat disampaikan ke seluruh ujung bumi. Dan bahkan buat generasi-generasi di bawah kita. Anda siap? Anak cucu Anda diajar untuk mengenal Injil. Dan bukan hanya mengenal Injil, menerima Yesus sebagai juru selamat dan terima berkat Bapak Abraham. Amin. Terima berkat Abraham. Anda terima berkat Abraham. Anda mau anak cucu dan seluruh orang yang ada di sekitar Anda juga menerima berkat Abraham. Jadilah umat Tuhan yang punya dedikasi. Memberikan hidup, punya keyakinan yang utuh. Punya keyakinan. Lalu pengabdian. Dan rela berkorban untuk tujuan nanti. Tujuan kita sekarang apa? Yesus datang kembali untuk kali yang kedua. Dan itu tujuan terakhir. Sampai kemuliaannya dinyatakan atas kita semua. Amin.